Oke, kita lanjut video pembahasan final OGM 6 tingkat SMP. Di video yang kedua ini kita bahas mulai dari nomor 6. Diketahui fungsi fx sama dengan ax tambah b atau fungsi linear, di mana a dan b adalah bilangan real. Jika f2 dikurang f1 sama dengan 12, ya kita substitusi saja langsung di sini. f2 ya nilainya a kali 2 tambah b, 2a ditambah b. Dikurang f1 a kali 1 tambah b, ya a ditambah b nilainya 12. 2a dikurang a, 1a, b dikurang b habis, berarti kita peroleh a-nya 12. Nah, berikutnya yang ditanya adalah F10 dikurang F5. F10 substitusi ke sini, ya 10A ditambah B. Dikurang F5. Berarti ya 5A ditambah B. Atau hasilnya adalah 10A kurang 5A, 5A. B dikurang B, habis. Berarti tinggal kita substitusi A tadi, yaitu nilainya 12. Berarti jawabannya adalah 5 kali 12, yakni 60. Cukup mudah, kita langsung saja ke nomor 7. Diketahui suatu barisan bilangan asli di mana dua suku pertama adalah bilangan bulat berurutan. Nah, kita misalkan suku pertamanya A, karena berurutan berarti suku keduanya adalah A ditambah 1. Atau boleh juga A dikurang 1. Kita pilih yang naik. Dan setiap suku setelah suku kedua adalah 1 lebihnya dari jumlah semua suku sebelumnya. Jadi kalau kita cari U3 ya berarti U1 tambah U2 ditambah lagi. Maka hasilnya adalah A ditambah A tambah 1 ditambah 1. Atau 2A ditambah 2. Kita lanjut. U4. U4 itu ya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah 1 lebihnya tadi. Atau hasilnya adalah A 2A. Totalnya 4A. 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 4. Satu kali lagi. U5. Atau U1 ditambah U2 tambah U3 ditambah U4 ditambah 1. Hasilnya 1A, 1A, 2A, 4A. Berarti totalnya 8A. 1 yang ini ditambah 1, ditambah 2, ditambah 4 juga 8. Nah, jika kita perhatikan, ini kalau kita faktorkan ini kan 8 kali A tambah 1. Atau kita bisa tulis 2 pangkat 3 dikali A tambah 1. Yang ini kalau kita tulis 2 pangkat 2 dikali A tambah 1. Yang ini 2 pangkat 1 kali A tambah 1. Nah, kalau ini U3, 2 berpangkat 1. U4, 2 berpangkat 2. U5, 2 berpangkat 3. Nah, artinya ini 3, 4, 5. Yang ini 1, 2, 3. Itu kan selisihnya 2 ya. Atau kalau kita tulis rumus UN-nya untuk N lebih dari sama dengan 3. Yaitu ya 2 berpangkat N dikurang 2 dikali dengan A tambah 1. Di mana A tadi adalah suku pertamanya. Nah, kita substitusikan ke yang ini. Di mana suku ke-10 itu nilainya 2560. Suku ke-10 kita substitusikan ke sini. Berarti 2 berpangkat 8 dikali A tambah 1 sama dengan 2560. Nah, kita tahu 2 pangkat 8 itu kan nilainya 256. Nah, itu kan bisa coret dengan ini ya. Nah, hasilnya 10. Atau kita ketahui bahwa A ditambah 1 hasilnya adalah 10. Atau A-nya sama dengan 9. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal nomor 8. Ada berapa banyak bilangan bulat K yang memenuhi syarat 4K pangkat 3
ditambah 28 habis dibagi K ditambah 5. Nah, ini hasilnya harus berupa bilangan bulat seperti itu. Kita kerja pembagian bersusun. 4K pangkat 3 ditambah 28 kita bagi dengan K ditambah 5. 4K pangkat 3 dibagi K itu hasilnya 4K kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan ini dan ini. Hasilnya 4K pangkat 3 ditambah ini kali ini 20K kuadrat. Kemudian kita kurang. Nah, karena di atas tidak ada K pangkat 2, kita misalkan saja 0. 0 dikurang 20K kuadrat ya negatif 20K kuadrat. Kemudian ini 28 dikurang di bawah kan 0. Berarti ya tetap positif 28. Berikutnya ini lagi. Ini minus 20K kuadrat dibagi K hasilnya min 20K. Nah, ini kemudian kita kalikan dengan K tambah 5. Ya, ini hasilnya 20K kuadrat min 20K dikali 5 min 100K. Nah, kemudian kita kurang. Karena di atas tidak ada K pangkat 1, ya berarti 0. 0 dikurang min 100. Atau hasilnya adalah positif 100K. Ditambah yang ini 28. Nah, berarti yang terakhir 100K dibagi K hasilnya positif 100. 100 kali K ya 100K. 100 dikali 5 berarti 500. Tinggal kita kurang, ini habis 28 dikurang 500, nah balik saja. Negatif 500 kurang 28 yaitu 472. Nah, ini sisanya, yang ini hasilnya. Nah, artinya kalau 4K pangkat 3 ditambah 28 dibagi K tambah 5, hasilnya itu adalah 4K kuadrat dikurang 20K ditambah 100. Nah, sisanya yang ini. Berarti dikurang 472 per K ditambah 5. Nah, ini kan tadi habis dibagi, berarti yang ini hasilnya berupa bilangan bulat. Karena K bulat, semua yang ini kalau kita kerjakan ya pasti hasilnya bulat. Nah, karena ruas kiri itu bulat, ruas kanan juga harus bulat, otomatis yang di ini itu K ditambah 5 itu merupakan faktor dari 472. Atau K ditambah 5 membagi habis 472. Nah, sekarang banyaknya bilangan bulat K yang memenuhi sama nih halnya dengan banyaknya K plus 5 ini yang membagi habis 472. Atau sama halnya dengan banyaknya faktor atau banyaknya pembagi dari 472. Nah, sekarang kita cari faktorisasi primanya 472. Ini kan bisa dibagi, kalau kita bagi 8, 47 bagi 8 kan 5, 40. Berarti sisa 7, 72 bagi 8, 9. Nah, berarti ini faktornya 222. Nah, kita ketahui 472 itu sama dengan 2 berpangkat 3 dikali 59. Rumus mencari banyaknya faktor positif itu kan seperti ini. Misal, N itu faktorisasi primanya P1 berpangkat K1, P2 berpangkat K2, dan seterusnya sampai Pn berpangkat Kn. Maka, banyak faktor positif dari N itu adalah ya K1 tambah 1, K2 ditambah 1, dan seterusnya sampai terakhir yaitu Kn ditambah 1 atau pangkat-pangkatnya ini ditambah 1. Nah, karena K merupakan bilangan bulat berarti bisa positif bisa negatif, ya berarti banyaknya faktor positif kita kali 2. Yakni pangkatnya ini tadi kan 3 tambah 1. Ini 1 tambah 1. Nah, kemudian kita kali 2 yaitu tadi positif dan negatif. Jadi totalnya adalah 4 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Banyaknya bilangan bulat K supaya ini habis dibagi K tambah 5. Saya tidak perlu cari nilai K masing-masing. Yang jelas
tiap faktor dari ini 470 ada itu merupakan nilai dari K ditambah 5. Ya, nilai K nanti ya tinggal masing-masing faktor ini, faktornya 472 tinggal dikurangi dengan 5. Nah, beda halnya kalau yang ditanya adalah K bilangan asli. Nah, kalau K bilangan asli biasanya harus kita cari satu-satu supaya nanti ada sebagian yang positif, yang sebagian lagi yang negatif. Dan itu biasanya tidak sama banyak. Kita lanjut. Nomor 9. Misalkan N adalah bilangan yang dibuat dengan menyusun bilangan 1 sampai 99 secara berurutan, yakni N 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 99 itu disambung-sambung tulisannya. Berapakah sisa jika N dibagi 45? Nah, kita ketahui 45 itu kan 5 dikali 9. Nah, sekarang kita mau cari tahu N ini kalau dibagi dengan 5 sisanya berapa? Yaitu sama halnya dengan digit terakhirnya, yakni digit 9. 9 kalau dibagi 5 ya sisanya adalah 4. Seperti itu. Atau bisa kita tulis berarti N itu sama dengan ya 5 dikali sesuatu ditambah 4. Nah, kan seperti itu. Nah, berikutnya lagi. N kalau kita bagi dengan modulo 9, berapa sisanya? Nah, pembagian 9 mencari sisa jika dibagi 9 itu sama halnya dengan di jumlah-jumlah digitnya, yakni 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Ini semuanya di jumlah-jumlah masing-masing. Ditambah 9 tambah 8 ditambah 9 ditambah 9 modulo 9. Ini dari angka 98, yang ini yang 99. Nah, kita cek dari 1 sampai 99 berapa banyaknya angka masing-masing, terus kita jumlah, berikutnya dibagi 9. Kita cek, itu kan kalau ini kita anggap 1 itu adalah 01, yang ini 02, ini 03. Kan kalau kita jumlah 0 tambah 1 kan hasilnya tetap 1. 0 tambah 2 ya 2. 0 tambah 3 sampai nanti 0 tambah 9. Nah, artinya dari 01, 02 sampai ke 99 itu kan ada sebanyak 99 bilangan. Ya, itu kan terbagi 2. Ada digit satuan dan ada digit puluhan. Nah, kita hitung dulu. Angka 1 diletakkan di digit puluhan itu muncul berapa kali? Yaitu muncul di angka 10, 11, 12, sampai 19. 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, berarti ada 10 kali muncul. Nah, untuk angka 2 di tempat puluhan, dengan alasan yang sama juga muncul 10 kali. Dan seterusnya, 3 di puluhan muncul 10 kali, sampai angka 9 itu juga munculnya 10 kali. Itu untuk angka yang di puluhan. Nah, sekarang kalau angka 1 di satuan. Nah, kan kita sepakati tadi 1 kita ganti menjadi 01. Berarti di sini boleh kita isi 0, 01, 11, 21 dan seterusnya sampai 91. Itu juga 10 kali muncul. Angka 2 di satuan juga dengan alasan yang sama ya 10 kali juga munculnya. Begitu juga angka 3 10 kali muncul dan seterusnya sampai angka 9 di tempat satuan juga munculnya 10 kali. Nah, sekarang tinggal kita jumlah. Jika semuanya ini kita jumlah, hasilnya adalah ya ini tadi kan masing-masing muncul 10 kali. Ya 1 ditambah 2 sampai 9 dikali 10 untuk yang di tempat puluhan. Sedangkan di tempat satuan ya sama juga 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai 9 dikali juga dengan 10. Nah, kita ketahui 1 sampai 9 ya 9 kali 10 bagi 2 45 dikali 10 450 atau jumlahnya 900.
jumlah semua angka ini itu 900. Di mana 900 itu habis dibagi 9. Artinya N itu habis dibagi 9. Atau kalau kita tulis ya N itu kongruen 0 modulo 9. Kita substitusikan N-nya yang ini tadi. Yakni 5A ditambah 4 sama dengan atau kongruen 0 modulo 9. Nah, angka 0 ini atau ini, bisa ini kita pindah ruas dulu ke kanan. 5A kongruen min 4 modulo 9. Nah, minus 4 ini bisa kita rubah ditambah atau dikurang dengan kelipatan yang ini, kelipatan 9. Sampai nanti bisa tercoret atau bisa dibagi dengan 5. Kita tambah dengan apa? Ya kita tambah saja dengan 9. Yakni hasilnya 5. 5A kongruen 5 modulo 9. Ini kan bisa dibagi 5, berarti A itu kongruen 1 modulo 9. Nah, sebelum saya lanjut, saya lupa tadi jelaskan. Jadi tulisan seperti ini, A kongruen B modulo 9, itu atau saya tulis kongruen modulo M. Nah, artinya A jika dibagi dengan M, B dibagi dengan M itu memiliki sisa yang sama. Nah, dari tulisan ini bisa kita rubah menjadi A itu sama dengan kelipatan M ditambah dengan B. Atau bisa juga kita tulis A kurang B sama dengan M dikali K atau kelipatannya. Kita kembali lagi ke sini tadi. Nah, artinya ini kita bisa rubah menjadi A itu sama dengan kelipatan 9 ditambah dengan 1 yang ini. Nah, kita substitusikan ke yang ini tadi. N sama dengan 5A ditambah 4. 5 dikali A-nya tadi 9K tambah 1 ditambah 4. Atau N itu sama dengan 5 kali 9, 45K ditambah 5 kali 1 kan 5. Ditambah 4, 9. Dari tulisan ini, maka bisa kita lihat bahwa N jika dibagi 45 ini kan habis. Sisanya adalah 9. Nah, ini merupakan salah satu cara. Jika di antara Bapak Ibu ada yang punya solusi alternatif yang lainnya, bisa dituliskan di komentar. Kita lanjut ke nomor 10. Sebuah tim yang terdiri dari 4 anak akan dipilih dari 3 perempuan dan 6 laki-laki. Setidaknya harus ada 1 perempuan dalam tim. Berapa banyak tim yang terdiri dari 4 orang yang mungkin? Nah, ini ada 2 cara. Cara pertama bisa kita hitung secara langsung. Nah, kalau secara langsung, ini kan tadi setidaknya harus ada 1 perempuan, ya berarti ada 1 perempuan, 3 laki-laki. 2 perempuan, 2 laki-laki. Terus 3 perempuan dan 1 laki-laki. Kalau 4 perempuan ya tidak ada, karena kan terbatas perempuannya cuma 3. Nah, untuk yang ini kita pakai rumus kombinasi. Yang ini memilih 1 perempuan dari 3 perempuan, dikalikan memilih 3 laki-laki dari 6 laki-laki. Ini 2 dari 3 dikalikan 2 dari 6. Ini 3 dari 3 kalikan 1 dari 6. Nah, untuk rumus kombinasi sendiri, kombinasi NR itu kan ya N faktorial dibagi R faktorial kali N kurang R faktorial. Saya rasa sudah paham semua kalau rumus ini kan. Nah, tinggal kita hitung sekarang. Kombinasi 1, 3 itu kan 3. Kombinasi 3 dari 6 itu 20. Yang ini kombinasi 2 dari 3 itu 3. Kombinasi 2 dari 6 itu 15. 3 dari 3 itu 1.
Kombinasi 1 dari 6 itu 6. Ini hasilnya 60, yang ini 45, yang ini 6. Tinggal kita jumlahkan, yakni 60 ditambah 45 ditambah 6 hasilnya adalah ya 111. Itu kalau kita hitung secara langsung. Cara kedua, jika kita hitung pakai komplemennya atau lawannya. Yang pertama, kita tulis NS dikurang NA komplement. NS ini kan tanpa syarat, yaitu sekedar memilih 4 orang dari total 9 orang. 3 tambah 6 tadi. Dikurang. Nah, apa lawannya? Harus ada 1 perempuan. Yakni tidak ada perempuan. Atau bisa dibilang komplemennya adalah keempat-empatnya laki-laki. Berarti kombinasi memilih 4 laki-laki dari 6 laki-laki. Nah, tinggal kita hitung sekarang. Kombinasi 94. Berarti 9 faktorial, 4 faktorial, 9 kurang 4, 5 faktorial. Kurang yang ini 6 faktorial, 4 faktorial, 6 kurang 4, 2 faktorial. Kita hitung, yang ini kan 9 kali 8 kali 7 kali 6, 5-nya nanti tercoret, 5 faktorial. Nah, 4 faktorialnya 4 kali 3 kali 2. 4 kali 2 kan 8. 3 dengan 6, masih ada 2. Dikurang, ini 6 kali 5 dibagi 2, berarti 15. Nah, ini kalau kita kerja 9 kali 7 kan 63. Dikali 2, 126. Dikurang 15, hasilnya adalah sama, 111. Ya, tergantung kita mau pakai cara yang mana. Mau langsung atau pakai komplemennya. Terkadang ada soal cara komplement ini lebih simpel karena lebih sedikit yang kasus yang kita mau hitung. Saya cukupkan video kali ini. Silahkan tunggu video selanjutnya.